Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, jumpa lagi dengan saya Des Priyanti, tentunya masih dalam Cerdas Berpolitik. Kalau episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai kotak kosong, tapi kita mendengarkan tanggapan dari media yang berbicara. Saat ini berbeda pula dengan siapa narasumber yang akan menemani saya untuk membahas mengenai kotak kosong ini. Pemirsa, berapa pasangan calon yang akan maju pada pemilihan Bupati Bungo masih menjadi teka-teki. Ada yang mengatakan hanya satu pasangan calon, namun ada sebagian yang mengatakan lebih dari satu pasangan calon, berkemungkinan dua bahkan tiga. Hal inilah yang menjadi topik pembahasan kita hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya. Pertama ada Bapak Ronaldison selaku pengamat politik di Kabupaten Bungo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Gimana Pak dengan adanya pandemi ini, kira-kira politik di Kabupaten Bungo ada sedikit yang berbeda? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini kan musibah nasional, bahkan musibah dunia, khususnya Indonesia, bahkan Kabupaten Bungo. Di situasi pandemi macam ini, seperti ini, kayaknya susah kandidat untuk berinteraksi dengan konstituen. Sehingga kalau judulnya tadi kotak kosong, kemungkinan memang ada beberapa hal yang sangat sulit sekali kandidat atau penantang untuk berinteraksi dan bersosialisasi kepada konstituen. Karena dengan protokol kesehatan yang begitu ketat dan berhimpun atau mengumpul orang yang dalam skala besar pun tidak bisa. Nah, sehingga penantang disulitkan, saya kira. Oke, baik. Yang kedua, pemirsa, selain ada Pak Ronaldison, ada juga Bapak Hairun Aroni selaku tim dari bakal calon pasangan Hamas Apri. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak ya. Kalau tadi menurut Bapak Ronaldison, pandangannya terhadap pandemi, terhadap politik ini seperti itu. Kalau Bapak Hairun sendiri seperti apa melihatnya, Pak? Kalau kita dari tim Hamas Apri, barangkali ada beberapa alasan. Belum kelihatan calon yang lain. Yang pertama memang diakui bahwa Hamas dan APRI ini adalah incumbent dua-duanya dan tetap berpasangan. Artinya mereka tidak jalan sendiri-sendiri. Dan itu juga menjadi pertimbangan orang kalau dua-duanya bersatu kan lebih kuat. Gitu. Yang kedua memang masa jabatan untuk periode nanti kan singkat. Yang ketiga terkait yang disampaikan Bung Ronald tadi, barangkali karena pandemi ini memang sebenarnya kedua atau semua bakal calon itu ya terbatas kampanyenya. Karena memang kampanye akbar kan tidak diperbolehkan lagi. Kemudian pertemuan-pertemuan rutin juga harus mengikuti protokol Covid itu. Oke, baik pemirsa. Jadi seperti episode sebelumnya, dialog cerdas politik kali ini kita bertemakan benarkah melawan kotak kosong. Kita akan membahas lebih detail lagi bersama dua narasumber saya pada hari ini. Saya mau ke Pak Ronaldison terlebih dahulu. Pendaftaran pasangan calon ke KPU ini kan Pak kurang dari 1 bulan lagi. Menurut Pak Ronaldison ini berapa kira-kira pasangan calon yang akan tampil pada kontestasi nanti, Pak? Baik, kalau melihat tahapan pendaftaran itu dimulai tanggal 4 September, kalau salah saya, 4 September. Salah. Nah, dari incumbent saya kira pasti itu. Tadi Pak Direkturnya sudah ngomong mereka tetap berpasangan untuk periode kedua katanya kan. Nah, kalau melihat animo dan penantang, saya kira mungkin ada. Tapi memang belum tahu karena begini kan. Ada beberapa partai politik yang belum menentukan pilihannya. Nah, ada beberapa partai besar, saya nggak usah sebutkan partai besar itu kan. Nah, saya kalau untuk menjadi penantang dengan sisa partai yang ada cukup, bahkan dua orang cukup, dua penantang lagi cukup, misalnya kan. Tapi persoalannya sekarang berani nggak penantang itu menantang incumbent itu persoalannya kan. Nah, saya kira sebagusnya mesti ada yang melawan Pak Mas Suri dengan APRI, mesti agar begini kan, agar demokrasi kita tuh tidak stagnan di sini, gitu kan. Memang selain dari itu memang saya kira alasan-alasan yang sebelumnya saya sebutkan memang sangat kendala mereka.
Selama itu masih partai politik masih membuka peluang untuk menjadi penantang, saya kira silakan saja. Saya kira itu. Oke, jadi cerdas berpolitik sebelumnya kita sudah membahas juga mengenai kota kosong ini, tapi kita melihat tanggapan dari media yang berbicara. Nah, menurut analisa dari kawan-kawan media di Kabupaten Bungo ini Pak ya, bisa saja akan muncul pasangan calon lain menurut media ya. Menurut Pak Ronald sendiri seperti apa? Kalau saya ditanya secara pribadi, mesti ada penantang. Mesti ada penantang. Karena begini kan ada 3 lembaga, ada 3 wadah orang bisa menjadi pemimpin itu ya. Pertama partai politik, partai politik. Yang jelas sudah ada sisa itu partai politik yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah entrepreneur. Entrepreneur itu boleh pengusaha. Ya. Yang ketiga adalah penggiat, penggiat sosial atau penggiat demokrasi atau penggiat partai politik itu. Nah 3-tiganya itu punya peluang untuk menjadi penantang. Nah, sekarang tinggal kalau partai politik artinya orang partai. Nah, orang partai, ketua partai atau anggota legislatif. Nah, kalau khususnya anggota legislatif, mereka terkendala dengan undang-undang. Kalau anggota DPR maju, mereka mundurkan diri dari anggota DPR. Tinggal sekarang tokoh partai mau nggak maju, memajukan kadernya. Satu ya. Yang kedua entrepreneur atau pengusaha. Saya kira di Muara Bungo banyak pengusaha. Di Kabupaten Bungo kita ini banyak pengusaha. Tapi hari ini belum muncul. Yang ketiga adalah penggiat. Nah, penggiat itu niatnya kuat. Tapi akses partai politiknya kurang dan modalnya kurang. Kan. Ini kan 3-3 nggak bisa keluar lepas ya. Misalnya dia mesti punya partai, mesti punya basis politik yang jelas dan mesti punya kapital. Nah, penggiat itu cuma modalnya modal sosial gitu loh. Tadi Pak Ronald juga menyebutkan ada 3 lah anggota partai, entrepreneur atau penggiat. Nah, dari ketiga kategori tersebut yang tadi sudah disebutkan, kira-kira menurut Pak Ronald sendiri yang kemungkinan peluangnya akan lebih besar untuk ada bakal calon lain yang maju, kira-kira dari kategori yang mana? Saya kira entrepreneur dengan penggiat. Entrepreneur dengan penggiat. Ya. Karena penggiat itu bisa saja misalnya ex ASN misalnya kan. Dia kan masuk dari penggiat itu. Penggiat sosial misalnya, penggiat yang lain misalnya kan. Kalau tokoh partai kendalanya itu. Karena kalau dia menyalonkan diri jadi calon bupati, terus dia sebagai anggota legislatif, dia mengundurkan diri. Risikonya besar. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah dia berhenti. Itu persoalan. Waktu pendaftaran ke KPU itu kan dimulai tanggal 4 September seperti dijelaskan. Apa kira-kira kalau memang dari kategori entrepreneur dan penggiat yang kemungkinan akan maju, apabila memang maju, apa kira-kira yang membuat mereka hingga sampai saat ini belum muncul atau belum menampakkan dirinya sebelum tanggal 4 September ini? Padahal kan waktu tinggal 1 bulan lagi kurang lebih. Saya kira begini, di PMK itu putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor tahun 2018 saya nomornya lupa. Dan di Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 Pak Irun ya, saya lupa undang-undang itu. Dikatakan begitu, kalau satu calon mencalonkan, KPU memberi waktu 3 minggu. Kalau satu calon misalnya James Sulli sekarang calonkan kan, tidak ada penantang, KPU dalam klausulnya harus memberikan 3 minggu untuk memperpanjang masa pencalonan. Nah itu. Yang kedua misalnya, saya kira persoalan ini, partai politik itu tanda kutip ya, pasti dia mencalonkan seseorang, hitungannya itu menang. Saat ini mungkin survei dilakukan baik itu survei partai politik maupun survei independen lain, sehingga pada waktunya kemungkinan ini ya, pasti ada penantang. Tapi terkecuali misalnya surveinya nggak ngangkat. Kalau orang partai itu pasti tahu dengan metode survei. Kalau survei nggak ngangkat, saya kira kota kosong. Pak Hairun, saya juga mau tanya nih sedikit. Tadi kemarin menurut media akan ada pasangan calon yang kadang-kadang mungkin akan ikut dalam kontestasi nanti. Dan menurut Pak Ronald tadi harusnya lebih baik harus ada penantangnya. Kalau dari tim Hamas APRI sendiri, Pak Hairun ini seperti apa analisa Bapak soal jumlah pasangan calon di Pilgub Bungo ini? Iya, seperti kita ketahui bahwa politik itu kan dinamis, termasuk juga pendaftaran atau calon yang akan muncul itu. Ya, karena waktu masih tersisa lebih kurang 1 bulan, kita juga belum tahu pasti apakah akan ada calon penantang atau tidak nanti. Bisa saja menjelang the jury time nanti mendekati waktu pendaftaran muncul. Sekarang mungkin masih mencari pasangan atau partai pengusung. Itu bisa saja. Dan bagi kita mau ada calon penantang mau tidak sama saja. Kita juga harus berjuang untuk menarik simpati masyarakat agar Hamas APRI ini terpilih kembali. Di tengah pandemi COVID-19 ini strategi yang sudah disiapkan oleh tim Hamas APRI sendiri seperti apa, Pak?
Kalau sekarang ini terus terang saya katakan tim secara resmi formal itu belum terbentuk. Ya, kita ini baru sifatnya membantu beliau menyiapkan menghubung partai-partai, kemudian menyiapkan bahan persyaratan untuk pendaftaran ke KPU, baru sebatas itu. Oke. Kalau untuk keinginan dari tim Hamas APRI seperti apa sebenarnya, Pak? Kita tentu semua berharap hubungan ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan, ya berjalan damai. Sukses gitu. Sukses begitu. Oke. Jika nanti benar petahana menjadi calon tunggal nih Pak ya, seperti apa tanggapan dari Pak Hairun sendiri? Tapi jawabnya nanti usai jeda gitu Pak ya. Pemirsa, kami akan kembali tetap bersama kami di Cerdas Berpolitik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerdas Berpolitik. Kita sambung pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi. Jika nanti benar petahana menjadi calon tunggal, seperti apa tanggapan Pak Hairun nih? Iya, kalau ditanya kepada kita sebagai tim tadi, yang bersama sampaikan oleh Bung Ronald bahwa yang pertama sisinya demokrasi kita kurang hidup. Yang kedua plusnya, yang tadi katakanlah minusnya. Yang kedua plusnya, kos politiknya rendah. Beda kalau ada penantang, itu kos politiknya akan lebih tinggi. Kemudian sisi lain, kalau cuma calon tunggal, kita di tim tidak terlalu sibuk. Itu ya. Beda dengan kalau ada penantang kita ya, apalagi kalau dua kita berhadapan-hadapan. Mudah-mudahan itu juga berjalan sebagaimana mestinya. Itu aja. Berarti kalau jadi tim sukses itu enaknya ada lawannya atau enggak? Untuk sibuk dengan tidaknya, lebih enaknya yang mana kalau jadi tim sukses? Nah, sebenarnya kita siap untuk keduanya, siap untuk sibuk dan siap untuk pokoknya kondisi apapun ya kita siap. Oke, baik. Nah, Pak Ronald, di media Bapak sempat nih menyinggung bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, ya, artinya ada kemunduran politik seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Hairun di Kabupaten Bungo ya. Kemundurannya seperti apa nih Pak yang Bapak lihat? Ya, saya kira di Bungo ini banyak orang pintar, banyak orang pintar dan banyak orang penggiat lah gitu kan. Nah kalau ada satu pasangan artinya apanya? Calon-calon kaderisasi yang berikutnya calon pemimpin kabupaten itu tidak diberi kesempatan atau dimatikan atau tidak punya niat, itu persoalannya tuh. Saya nggak bisa jawab itu kan. Kalau tidak ada penantang. Nah walaupun penantangnya itu pun kan begini, demokrasi itu kan pilihan ya. Kalau yang satu penantang nggak ada, bukan pilihan namanya itu kan, dikasih namanya kan. Nah kalau udah penantang artinya masyarakat diberi pilihan si A atau si B misalnya. Kalau ini walaupun kita nggak bisa memaksa orang untuk maju, nah, tapi secara teori benar kan, teori sebenarnya kan, walaupun susah sih mengaplikasikannya, mesti ada penantang itu kan. Dan di Bungo ini kan kita tahu banyak parpol yang ada di Kabupaten Bungo ini, tapi minim sekali yang menampilkan kadernya untuk maju. Apakah ini artinya fungsi parpol itu sendiri sebagai institusi kaderisasi di Kabupaten Bungo itu tidak berjalan, Pak? Itu menarik tuh pertanyaan itu. Nah, itu bukan hanya di Bungo, di Indonesia saya kira, di Indonesia. Rata-rata sekarang saya di Jambi aja ya, di Jambi. Rata-rata di Jambi tidak ada satu partai pun yang mencalonkan kadernya. Ya kan? Nasdem, Demokrat, PDIP, Gerindra, PAN, itu partai-partai besar di Jambi, tidak ada satu kadernya maju untuk gubernur ya, untuk gubernur. Saya bisa lihat, kalau saya nggak salah tuh ya, tidak ada satu kadernya yang maju, kadernya maju dalam partainya sendiri. Justru didompleng oleh orang-orang lain. Itu satu. Di Bungo juga begitu. Di Bungo kan kurang lebih 10 atau 10 partai politik. Tidak ada satu kadernya. Alasannya kenapa itu Pak? Saya nggak mau tuduh lah ya, nggak mau tuduh, nggak tahu. Bisa saja nih kata tanda kutip rahasia umum sebenarnya. Mungkin mahar, mungkin mahar karena memang ya, walaupun kalau ketahuan itu didiskualifikasi loh, saya kan kalau ketahuan. Tapi susah sekali membuktikannya itu. Karena mahar politik tuh terselubung. Ada, tapi kita susah. Kayak ghost, kayak hantu. Susah kita membuktikannya. Nah, itu persoalannya. Tapi bisa independen. Kemarin sudah di ada kalau calon kepala daerah boleh independen. Beda dengan pilpres. Kalau pilpres nggak boleh. Presiden nggak boleh. Tapi independen boleh. Tingkatan bupati, wali kota, gubernur boleh independen. Sudah dicoba, tapi kan nggak berhasil.
Oke. Kalau kemarin menurut tanggapan dari media, memang salah satu penyebabnya itu adalah karena mahar politik yang dirasa agak sedikit memberatkan, dan ada lagi satu alasan kemungkinan belum adanya bakal calon yang menunjukkan dirinya karena terkendala materi. Nah itu kalau Pak Ronald sendiri sebagai pengamat politik melihatnya seperti apa jika memang alasannya karena materi? Iya, modal tidak nomor satu lah ya. Saya kira modal itu tidak nomor satu. Kalau modal nomor satu, saya kira orang kaya di Indonesia jadi anak-anak jadi kepala daerah semua. Berapa banyak orang kaya di Indonesia? Kan nyalonkan aja kalau ukurannya uang. Ya. Jadi kepala daerah semua tuh. Tapi kan modal tuh tidak boleh juga tidak ada. Ya, tapi jangan jadi ke nomor satu. Nah memang susah lah kalau secara ilmu sosiologi dan antropologi. Ini zaman pandemi loh, hidup susah sekarang ini kan. Nah orang berpikirnya pragmatis. Jadi dua-duanya partai politik juga tidak mencerdaskan konstituennya kali. Dan kandidat mungkin nih akumulasi dari terus pilkada yang kita lakukan. Jadi orang stigma masyarakat itu ya udahlah terima aja uangnya, pilih dia atau tidak, nggak dipersoalkan. Karena dia menang kalah pun kita nggak terasa. Itu stigma di masyarakat. Kalau saya secara pribadi nggak begitu pikirnya. Kalau sekali kita melakukan itu, beribu kali kita akan ditipu terus gitu. Oke. Selain alasan mahar politik, materi, apakah juga masa jabatan kepala daerah yang periode ini tidak sampai 5 tahun itu juga menjadi alasan nih Pak bakal minimnya pasangan calon di Pilgub Bungo? Salah satu ya, karena memang praktis cuma 3 tahun. Kalau 3 tahun kalau dikomporsikan di APBD cuma 3 APBD itu. Ya kan, cuma 3 APBD. Oke, kalau Pak Hairul sendiri melihat masa jabatan yang tidak sampai 5 tahun seperti apa yang mungkin yang sudah Bapak dengar-dengar dari pasangan calon yang Bapak selaku tim suksesnya sendiri? Iya, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa itu salah satu pertimbangan juga, kosnya mungkin sama, tapi masa jabatannya kan sebentar. Jadi itu jadi pertimbangan bagi bakal calon juga. Gitu. Oke, Pak Hairul, syarat dukungan 20% kursi di DPR ini kan sudah terpenuhi dengan bergabungnya 5 partai. Bagaimana sikap 15%? Ya, 15% ya. Oke. Bagaimana sikap Hamas APRI sendiri jika ada partai lain yang ikut bergabung? Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini memang sudah ada 5 partai atau 10 kursi yang sudah kita pegang rekomnya. Dan jika ada partai yang ingin, kita terus terang welcome saja, karena tidak mungkin kita menolak partai yang mau bergabung, gitu kan. Namun secara persyaratan kita sudah mencukupi untuk mencalonkan pasangan calon itu. Oke, baik. Tadi Pak Ronaldison sempat membahas juga mengenai mahar politik. Nah, kalau dari tim Hamas APRI sendiri, bagaimana melihat alasan mahar politik itu menjadi alasan bakal minimnya pasangan calon Pilgub Bungo ini? Gak usah dijawab Bang, itu Bang. Kita terus terang nggak tahu itu. Nggak tahu, oke. Kita terus terang nggak tahu itu. Oke. Kalau tahu pun gak usah dijawab. Iya, oke. Jadi begitu ya Pak. Iya, usah dijawab. Jadi foto terbaru di salah satu postingan di media sosial ini juga menarik ya. Hamas ini juga ada foto bersama Jimmy Samsudin ya. Jadi di tengah masyarakat melihat postingan tersebut viral lah ya. Viral tentunya, dan ada muncullah pemikiran kemungkinan pengusaha Bungo ini mendukung Hamas karena kita tahu beliau kan adalah keluarga dari RI gitu ya, yang juga sempat digadang-gadangkan bakal calon bupati. Nah, bagaimana Pak Hairul sendiri melihat viralnya foto tersebut di media sosial? Iya, yang pertama mereka kan memang sudah sering bertemu. Teman dari dulu, dan silaturahmi itu kan hal yang baik, hal yang bagus. Ya, jika terkait dengan politik dukungan ke depan bisa juga terjadi, bisa juga tidak. Ya? Kan mengalir begitu saja ya. Tadi saya sampaikan politik itu kan dinamis. Bisa saja tadinya berseberangan, ini bersama atau merangkul, bisa saja. Kalau Pak Ronaldson sendiri sebagai pengamat politik melihat viralnya postingan di media sosial tersebut terkait foto Hamas bersama Jimmy Samsudin, apakah benar isu-isu yang terdengar kemungkinan pengusaha Bungo mendukung Hamas nih? Gimana nih Pak? Saya sama saja kan bukan hanya Bung Jimmy atau Pak Jimmy lah yang boleh foto atau boleh sarapan pagi. Semua pengusaha boleh saja kan. Karena kan mitranya pemerintah daerah tuh mesti pengusaha. Makin banyak orang masuk ke sini, pengusaha dan investasi sini, Bungo ini bagi maju loh. Nah, karena kan ingat ya memang APBD Bungo tuh nggak sanggup bangun Bungo, nggak sanggup bangun Bungo.
Nah, untuk memperkaya dan supaya jalan ini perekonomian di Marabungo, mesti banyak orang-orang seperti teman-temannya Pak Haji itu, Pak Haji Masud itu seperti Jimmy lainnya itu mesti banyak agar orang mau berinvestasi, buka lapangan kerja, cash flow-nya ada. Sah aja, nggak jadi masalah itu. Dan kita juga tahu kan Jimmy Samsudin ini kan beliau adalah keluarga dari RI nih Pak ya. Kemarin sempat heboh juga bahwa RI ini bakal maju untuk jadi bakal calon bupati. Tapi sekarang sudah mulai redup nih beritanya. Nah, bagaimana melihat apakah itu menjadi salah satu strategi tersendiri bagi bakal calon bupati atau seperti apa Pak? Secara eksplisit saya nggak bisa jawab itu. Tapi memang penantang itu, misalnya kan orang siapapun mau jadi bupati itu mesti dari awal sudah show atau roadshow. Nah Ridwan memang Pak Ridwan memang dari dulu sudah pernah roadshow. Terakhir heboh masalahnya itu. Nah saya secara pribadi pernah tanyakan itu tapi beliau nggak jawab kan. Tapi minimal beliau mewarnai peta politik di Marabungo. Nah, kalau hubungannya dengan Jimmy, saya kira saya nggak mau jawab itu kan. Itu urusan mereka. Tapi yang jelas intinya mesti banyak orang pengusaha masuk Marabungo itu. Saya kira itu. Jadi di balik viralnya foto Hamas dan Jimmy Samsudin itu biasa saja sebenarnya gitu ya, Pak. Mungkin hanya karena keadaan dan kondisinya sekarang yang Kalau perlu Sandiaga Uno bawa ke sini. Iya kan? Kelompok Bakri itu bawa ke sini. Betul. Baik. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan kami usai jeda, tetap bersama kami di Cerdas Berpolitik. Anda kembali menyaksikan Cerdas Berpolitik. Kita masih membahas mengenai benarkah melawan kota kosong. Terbaru Pak Rodal, ada juga Pak Sudirman Zaini. Kalau tadi kita sempat membahas RI, terbaru ini juga ada Pak Sudirman Zaini yang mengklaim sudah dapat partai. Analisa Pak Rodal sendiri seperti apa? Apakah benar-benar akan maju? Sebagai orang yang di luar, pengamat, saya dorong beliau maju. Itu tadi katanya, mesti ada penantang. Satu ya. Yang kedua, Pak Dirman kan mantan wakil bupati dan mantan bupati. Saya kira secara elektoral, secara pemilihan, dia punya basis tradisional, punya basis yang ada lah basisnya untuk menjadi penantang. Dan itu modal ya. Sekarang persoalannya kan karena Pak Dirman itu, yang ketiga Pak Dirman kan juga kader partai. Kader partai Nasdem kalau nggak salah. Nah itu kan modal juga. Memang Nasdem secara institusi nggak bisa mencalonkan sendiri, mesti berkoalisi dengan partai lain. Nah persoalannya itu saja. Ada nggak partai tandem dia, partai lain mau bergabung dengan Pak Dirman hingga mencukupi 15% suara itu, ke kursi itu, untuk maju menjadi penantang. Nah, kalau soal mahar saya nggak mau bahas. Dengan waktu yang tersisa ini kira-kira masih ada tidak kemungkinan Bapak Sudirman Zaini untuk maju sebagai bakal calon bupati nanti? Pasti punya peluang, pasti ada kan 1 bulan. 1 bulan kan kalau tanggal 4 itu nggak ada, KPU wajib memperpanjang masa pendaftaran 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu saya lupa ya. Kan? Nah, artinya praktis ada 60 hari ke depan dari sekarang itu, 70 hari ke depan dari sekarang itu punya waktu untuk Pak Dirman dengan pasangannya atau dengan partai koalisinya membentuk sebuah poros baru untuk menjadi penantang. Cukup saja. Berarti kalau untuk Pak Hairul sendiri, mau siapapun nantinya bakal menjadi penantang petahana dari tim Hamas Apri sendiri siap begitu Pak ya? Oh iya. Tanggapannya mendengar bahwasannya ada nama Pak Sudirman Zaini yang mengklaim sudah dapat partai dan diperkirakan akan maju, bagaimana tanggapannya Pak? Ya sah-sah saja, itu bagus untuk demokrasi dan kita tidak boleh menghambat itu. Benar. Jangan ada anggapan ada itu di medsos katanya Hamas Apri memborong partai supaya calon lain nggak bisa maju. Jadi itu sempat viral juga di media sosial, Pak ya? Tidak ya. Sampai saat ini kita hanya ada 5 partai dan 10 kursi. Jadi itu informasi yang nggak benar itu. Kalau Pak Ronald sendiri melihat keviralan adanya yang menyebarkan di media sosial Hamas Apri memborong seluruh partai, itu seperti apa melihatnya Pak kondisi? Enggak, saya kira enggak lah. Enggak mesti begitu juga kan. Saya kira beliau berdua itu satu kan tokoh partai kan.
si Mas Apri kan tokoh partai, yang kedua Pak Masuri kan orang lama di SN. Nah, secara etika mereka ngerti beretika lah, saya kira kan untuk berdemokrasi ya. Nah, yang kedua juga nggak ada untungnya borong partai. Pak Hairun, ada stigma yang beredar di masyarakat jika melawan kotak kosong, petahana sudah di atas angin atau istilahnya menang lah gitu. Apa tanggapan Pak Hairun? Yang pertama ingin saya jelaskan bahwa saya dulu pernah di KPU dan sampai saat ini saya baca terus undang-undang. Istilah kotak kosong di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu tidak ada. Tidak ada. Ya, itu istilah-istilah entah dari mana munculnya nggak tahu. Yang ada dalam undang-undang itu adalah apa namanya? Kolom kosong. Kolom kosong. Dalam surat suara itu kan dicantumkan nomor, foto dan nama pasangan calon dalam satu kolom. Jika calonnya 2 atau 1 itu ada 2 kolom. Kalau 3 ya 3 kolom. Tapi kalau satu pasangan calon ada 2 kolom, yang satunya kolomnya kosong. Jadi bukan kotaknya kosong. Kalau kotak kosong mungkin istilah dulu itu ada disediakan kotak dalam isi suara, surat suara dikasih, mau masukkan kotak yang ada orangnya atau tidak. Itu kotak kosong. Ini kolom kosong di surat suaranya. Berarti salah nih ya, seluruh mungkin masyarakat yang sudah menggemborkan kotak kosong ternyata kolom kosong sebenarnya kosong, begitu. Ya. Baik. Itu undang-undang yang mengatakan demikian. Lanjut bukan Pak. Jadi jika memang melawan kotak kosong, petahana ini sudah di atas angin atau istilahnya menang. Apa tanggapannya Pak? Oh, kita nggak boleh terlalu bangga atau apa enggak. Kita tetap aja menganggap itu ada sebuah perjuangan, ya mau ada lawan atau tidak kita tetap berjuang menarik simpati masyarakat bagaimana sebanyak-banyaknya memilih pasangan Hamas Apri nantinya. Gitu. Oke, baik. Jadi Pak Hairun ini belum mau menunjukkan ekspresinya begitu Pak Ronald ya. Pak Ronald, jika merujuk Pilkada serentak tahun 2018 di beberapa daerah kan banyak calon tunggal bermunculan dan menang melawan kotak kosong ya Pak ya. Sebenarnya apa yang menguntungkan bagi calon tunggal jika melawan kotak kosong? Kolom kosong kalau kata Pak Hairun undang-undang ya gitu. Nah, dalam sejarah Indonesia tuh saya kalau nggak salah baca saya. Yang menang itu kolom kosong itu di Makassar, saya lupa. Saya lupa. Cuma beda persoalan. Kalau di Makassar itu incumbent-nya nggak bisa maju. Incumbent itu saya misalnya jadi bupati nih. Nah, penantang saya borong semua partai. Tapi incumbent-nya bagus di masyarakat. Nah, dia memobilisasi orang supaya milih kotak kosong. Beda, kalau Muara Bungo ini kan dia yang ikut. Beda kasusnya itu ya. Itu yang pernah saya dengar. Nah. Yang kedua misalnya, apa tadi? Lupa. Apa yang menguntungkan bagi calon tunggal jika melawan kolom kosong? Yang menguntungkan. Nah, saya sisi yang lain lah misalnya. Kalau misalnya incumbent lawan kotak kosong, perjuangannya itu dia suaranya harus 50% per 1. Dalam undang-undang ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 mah ya. Kalau misalnya Muara Bungo ini 200.000 ya kan. Dia harus dapat 100.000 tambah 1. Baru jadi pemenang. Dari suara sah ya. Kalau kurang dari itu, nggak bisa dilantik. Nggak bisa dilantik. Beda kalau dia incumbent ada penantang. Siapa suara terbanyak aja langsung. Nah, itu persoalannya. Nah, saya kira memang di sisi yang lain kan, tadi Pak Direktur sudah ngomong nih. Kalau kotak kosong mungkin penggiat. Saya nama kerennya mungkin tim sukses lah misalnya kan. Itu memang agak kurang job karena kan kegiatan kurang ya kan. Tapi kalau ada penantang itu kan adrenalinnya terpacu dan ide-ide kreatifnya keluar dan ide kreatifnya keluar ada hire di situ. Itu persoalannya. Jadi sebenarnya melawan kolom kosong itu menguntungkan atau bahkan tidak? Pasti menguntungkan. Dong. Tidak ada ceritanya kandidat itu. Saya kira semua kandidat di Indonesia nih kalau perlu nggak ada lawan. Walaupun secara teori secara aturan tidak ada larangan. Kalau saya pun jadi bupati misalnya, ngapain harus ada lawan? Nggak usah ada lawan. Iya kan? Tapi kalau dibalikan ke demokrasi, salah. Tapi nggak ada larangan. Ya pintar-pintar lah bisa menerjemahkannya bagaimana caranya itu. Terakhir Pak Ronald, apa harapan Bapak nih terhadap Pilgub Bungo ini Pak? Nah, saya himbau kepada penyelenggara pilkada lah, khususnya KPU dan Bawaslu. Ini lagi pandemi kita tuh belum usai. Nah, saya kira di PKPU nomor 2, 3, 4, 5 itu semua sudah diatur tuh. Bagaimana bertata cara mengadakan pilkada Bungo ini. Mesti protokoler kesehatan dijalankan. Terus di TPS nanti juga ada orang-orang gugus depan atau COVID nanti disediakan di PKPU. Yang kedua memang sekarang susah sekali menghimpun orang untuk bersosialisasi karena misalnya kalau ruangannya itu
ruangannya besar, cuma 40% dari ruangan boleh orang berkumpul. Saya kira kita semua warga Jambi, khususnya Muara Bungo, mesti hati-hati dalam pilkada ini. Apalah hatinya kalau pilkadanya sukses, tapi semua orang terjangkit pandemi, penyakit COVID-19. Saya kira itu yang lebih perlu dulu ya. Nantilah persoalan menang kalah. Yang perlu itu adalah kita saling menjaga lah, supaya ini generasi berikutnya akan ada. Kalau hari ini semua 50% Bungo ini terjangkit COVID, ini generasi penerusnya habis ini. Karena saya kira kita doa sama-sama. Yang kedua misalnya, ya minimal apa namanya, money politiknya dikurangi atau bahkan ditiadakan. Karena ya apa ya, udahlah usaikanlah itu. Itu kan saya kira kalau banyak referensi politik yang pernah saya baca, money politik itu justru yang paling tradisional, primitif. Money politik itu yang paling primitif loh sekarang di era modern sekarang itu. Nah, yang ketiga misalnya siapapun yang terpilih, mari jaga Muara Bungo ini. Khususnya bagaimana cara meningkatkan ekonomi, meningkatkan apa namanya, memperbaiki yang APBD kita, terus tenaga kerja kita, semua hal-hal yang menyangkut untuk hajat orang banyak. Saya kira itu. Oke, dari Pak Hairun sendiri harapan Bapak terhadap Pilgub Bungo kali ini, Pak? Iya, kita tahu bahwa pilkada maupun pemilu itu sering disebut juga pesta demokrasi. Yang namanya pesta artinya kita harus bersukaria. Jangan ada istilahnya saling menyakiti atau bermedsos yang kurang sopan, kurang beretika, apalagi di lapangan, terus apa namanya ada bentrok atau apa, jauhi itu gitu. Ini hal-hal biasa, apalagi kita ini kan keluarga, hal biasa aja dan akan terlewati nanti. Jangan sampai saat pilkada dan bahkan sampai setelah pilkada kita nggak teguran atau kita bentrok gitu. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sukses pemilu pilkada ini juga sangat tergantung beberapa hal. Yang pertama dari undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua dari penyelenggaranya, ada KPU, Bawaslu sampai jajarannya. Yang ketiga dari masyarakat pemilihnya. Yang keempat dari partai politik dan peserta pemilunya. Jadi semuanya itu punya peran untuk mensukseskan penyelenggaraan atau pelaksanaan pilkada ini. Dan mari kita mainkan peran ini dengan baik. Itu saja. Oke, cukup Pak Hairun? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairun dan Pak Ronald sudah menemani saya dalam dialog cerdas berpolitik kali ini. Pemirsa, terkait berapa bakal calon bupati yang akan mengikuti kontestasi nanti, biarlah hari ini menjadi teka-teki. Toh nanti juga akan terjawab di kertas suara. Saya Des Priyanti pamit undur diri. Saksikan terus cerdas berpolitik di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.